Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Kita hidup menurut kepada Tuhan. Kalian siap ya? Kita akan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi yang indah. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan di mana anak-anak pagi hari ini akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kirimkan Roh Kudus supaya firman itu bekerja mengubahkan kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menurut. Kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita mem hari ini tentang keajaiban yang Tuhan buat ketika mereka sudah selesai keluar, ketika bangsa Israel sudah selesai keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah selesai melewati Laut Teberau atau Laut Merah, ya. Kemudian mereka berjalan selama 3 hari di padang gurun Syur. Selama 3 hari berjalan itu mereka tidak menemukan air. Dan kalian tahu bagaimana panasnya gurun pasir itu kalau siang. Kalau malam akan sangat dingin. Ketika panas, ya, kalau kalian rasakan panas, maka kalian akan cepat untuk haus. Kenapa? Karena kita berkeringat banyak, sehingga kita mulai kekurangan cairan dan kita merasa haus. Kalau kalian haus, apa yang akan kalian lakukan? Kalian pasti akan segera pergi mencari apa? Mencari air minum. Nah, mereka kehausan, tetapi mereka tidak mendapatkan air minum. Tibalah setelah mereka 3 hari berjalan, mereka dari padang gurun Sur, mereka tiba di tempat yang namanya Mara. Nah, di sana ada oase. Oase itu seperti kolam air yang ada di tengah padang gurun. Wah, ketika mereka lihat di situ ada air, mereka sangat senang sekali. Kemudian mereka berlari untuk apa? Berlomba-lomba meminum air dari kolam tadi atau oase tadi, ya, karena mereka sangat haus. Nah, kemudian setelah bangsa Israel itu mengambil air dan kemudian meminumnya, apa yang terjadi? Aduh, pahit. Airnya apa? Airnya pahit, bukan menjadi pahit, ya, airnya rasanya pahit. Nah, kalian kalau minum air yang rasanya pahit, enak enggak? Pasti enggak enak, ya. Mereka mulai apa? Marah-marah. Aduh, bagaimana ini Musa? Kamu membawa kami keluar dari Mesir untuk apa? Menyengsarakan kami. Sekarang kami akan mati kehausan, kah? Kami tidak bisa minum air karena air di sini sangat apa? Sangat pahit. Makanya orang menyebut Mara itu artinya adalah pahit, ya. Mereka sudah mulai marah-marah, mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Musa. Musa sangat sedih, ya, selalu dimarah-marahi oleh orang Israel, ya, selalu disalah-salahkan. Kemudian Musa mengambil tempat dan dia mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Bagaimana untuk apa? Mengatasi bangsa Israel yang gampang marah ini. Mereka sekarang sedang kehausan, Tuhan. Tolong aku supaya mereka mendapatkan minum yang cukup. Kasihanilah kami, Tuhan. Setelah Musa selesai berdoa, kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Musa, coba lihat, ya, ada sebatang ranting di sana. Ranting itu lemparkanlah ke dalam air, maka air itu akan berubah menjadi manis. Dan betul, Musa kemudian apa? Mengambil ranting itu dan melemparkan ke dalam air yang di Mara tadi, oase, ya, atau kolam yang pahit tadi. Setelah selesai dilemparkan rantingnya, kemudian Musa berkata kepada orang-orang Israel, nah, sekarang kalian boleh puas minum karena Tuhan sudah merubah air yang pahit tadi menjadi air yang manis. Seketika itu juga apa? Mereka buru-buru ambil air, ya. Mereka minum dan wah, betul, airnya menjadi air yang sangat apa? Air yang sangat manis. Akhirnya mereka semua minum sampai puas, minum sampai kenyang. Setelah selesai mereka minum, bangsa Israel, Musa mengumpulkan bangsa Israel dan kemudian Musa berkata,
Coba dengarkan apa kata Tuhan kepadaku. Kemudian Musa berkata bahwa Tuhan berfirman, ketika kalian semua menurut kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan berjanji, Tuhan akan memelihara kehidupan kalian. Tuhan akan menyertai kalian, Tuhan akan melindungi kalian, dan Tuhan akan menjaga kalian siang dan malam. Semua bangsa Israel yang tadinya marah-marah, kemudian bersungut-sungut, mereka semua terdiam. Mereka berjanji untuk menuruti firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan dituruti, maka berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan akan tercurah kepada mereka. Nah, pelajaran apa anak-anak yang bisa kita ambil dari cerita bangsa Israel, Musa ketika mereka di mana? Di Marah. Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Ya, tadi airnya pahit, tidak ada seorang pun yang bisa merubah air itu selain daripada siapa? Daripada Tuhan. Dan Tuhan sudah merubah air yang pahit itu menjadi sesuatu yang manis sehingga mereka boleh minum. Dan hari ini pun Tuhan masih tetap membuat mujizat kepada anak-anak semua. Tuhan masih menjaga kita, melindungi kita dari sakit penyakit yang ada saat ini. Dan Tuhan akan terus menepati janjinya. Ya, yang penting kita harus hidup menurut kepada Tuhan. Dan akan terus mematuhi semua perintah-perintah Tuhan. Dengan pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, anak-anak mau ya hidup menurut, mau ya hidup melakukan semua firman Tuhan. Maka kita akan minta tolong kepada Tuhan hari ini supaya Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita untuk melakukan semua firman-Nya. Oke, sekarang kita akan lipat tangan, kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh dengan kasih kemurahan, terima kasih kami sudah mendengar cerita bahwa Tuhan adalah Allah yang maha pengasih, Allah yang maha dahsyat, dan Allah maha penyayang. Kami berjanji kami akan menuruti setiap firman Tuhan dan tolong kami ya Tuhan. Tolong kami untuk mau menurut kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Berkati anak-anak kami yang masih belajar di rumah. Berikan kesehatan, kekuatan, dan juga mama papa yang mendampingi, berikan kesabaran, berikan rezeki yang cukup, dan juga perlindungan dan penjagaan. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Sampai jumpa anak-anak. Jesus love you. Bye.